Sebelum kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Langit Kediri sore itu seperti menyimpan rahasia. Angin bertiup pelan membawa bau tanah dan suara-suara gamelan yang samar terdengar dari arah pendopo budaya. Di balik tirai panggung, Niken Salindri, sinden muda yang telah mencuri perhatian nasional, duduk diam menatap kosong ke depan. Tangannya gemetar memegang undangan konser bertuliskan besar, konser amal untuk Gaza, nada untuk Palestina. Hatinya berdesir, ini bukan sekadar konser, ini doa, ini suara bagi mereka yang kehilangan. Tak jauh dari sana, nama yang baru mencuat di TikTok, Hoho Alkaf, kades nyentrik dari Banjarnegara yang penuh tato mistis, turut bersiap. Wajahnya penuh guratan tegas, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan getaran batin. Ia baru saja menerima pesan WhatsApp dari relawan Gaza. Lebih besar dari, banyak anak-anak kami suka suara Bapak. Lagu Indonesia jadi harapan di tengah derita kami. Dan itu membuatnya terdiam lama. Hari itu, ia tak hanya mewakili desanya, tapi mewakili kemanusiaan. Di tengah ruang latihan yang sunyi, Niken memutar lagu pilihan mereka, Kerinduan, karya Rhoma Irama. Tapi alih-alih menenangkan, lagu itu justru terasa seperti rintihan. Setiap baitnya seperti tangisan anak-anak di reruntuhan bangunan. Niken menatap Hoho yang sedang duduk bersila membaca lembaran lirik. Tanpa sadar ia berkata, "Mas, lagu ini terlalu dalam. Bukan cinta biasa, rasanya seperti kehilangan yang tak bisa dijelaskan." Hoho hanya mengangguk pelan. Ia tahu, lagu itu akan mengubah sesuatu malam ini. Panggung besar di alun-alun Kediri telah disulap menjadi tempat suci. Ribuan kursi terpasang, layar LED siap menampilkan wajah-wajah Gaza yang hilang di telan perang. Tim panitia tak henti mengatur lalu lintas, karena animo penonton melampaui dugaan. Tiket konser habis dalam 2 jam. Netizen dari Jakarta hingga Makassar menyatakan akan menonton melalui live TikTok. Nama Niken dan Hoho mendadak menjadi trending. Tapi tak satu pun tahu, kedua penyanyi ini merasa konser ini bukan sekadar acara, tapi amanah dari langit. Di sisi lain kota, seseorang sedang menyusun niatnya sendiri. Mas Lindra, Bupati Tuban, sedang bersiap tanpa rombongan resmi. Ia mengenakan jaket hitam sederhana, menyamar di antara lautan penonton. Ia ingin menonton konser itu tanpa sorotan, tanpa status. Baginya ini bukan tentang politik. Ini tentang cinta, tentang perempuan yang ia kagumi sejak kecil, yang kini berdiri sebagai suara rakyat. Ia berbisik dalam hati, kalau dia bisa membuat ribuan orang menangis untuk Palestina, maka dia pasti bisa membuat satu hati setia untuk selamanya. 3 jam sebelum konser dimulai, langit mendung tapi tidak gelap. Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Hoho Alkaf mengambil air wudhu, sementara Niken berdiri memandangi panggung dari belakang tirai. Ia menyadari satu hal, bahwa panggung ini bukan untuk menampilkan kehebatan, tapi untuk bersujud dalam bentuk lain, lewat suara, nada, dan air mata. Dan ketika sholawat mulai dikumandangkan sebelum konser dibuka, seisi alun-alun serentak membalas dengan gemuruh takbir. Seolah semesta telah memberi izin. Dan pada saat itulah, seorang penonton lansia berbisik kepada cucunya sambil menatap langit yang mulai bersinar lembut. "Nak, ini bukan konser biasa. Ini adalah malam ketika lagu berubah jadi doa. Dan doa, jika tulus, bisa membuka langit." Angin malam mulai mengaduk helai-helai rambut Niken Salindri saat ia berdiri di panggung kosong, menatap kursi penonton yang makin penuh. Meski malam belum turun sepenuhnya, lampu-lampu panggung telah menyala, bukan hanya menerangi, tapi seolah menyaksikan getaran batin yang bergumul di dalam dada gadis sinden muda itu. Di belakang layar, gamelan mulai diuji nadanya. Dentingannya bukan sekadar uji teknis, itu seperti denyut jantung yang memanggil seluruh jiwa-jiwa yang peduli untuk berkumpul malam ini. Di balik panggung, Hoho Alkaf memandangi tato di lengannya. Di sana terukir raja aksara Jawa kuno berbunyi, "Sopo nandur, bakal ngunduh, siapa menanam, ia akan memanen." Ia menarik napas dalam, sadar bahwa malam ini ia tak hanya menjadi seorang kepala desa dengan suara merdu, tapi juga pembawa pesan dari tanah yang jauh.
Ia masih ingat, 2 tahun lalu ia pernah terpuruk karena dicemooh warga, tubuhnya yang penuh tato dianggap tak pantas menjadi pemimpin. Tapi malam ini, tubuh yang dulu dihina itu berdiri di atas panggung, membawa harapan untuk saudara-saudara di Gaza. Sementara itu, di antara kerumunan, Mas Lindra duduk tenang. Ia memakai masker dan topi, menyamar dari pandangan publik. Tapi hatinya tak bisa bersembunyi. Ia menyaksikan dari jauh ketika Niken mengecek mikrofon sambil menunduk. Ia mengenal gerakan itu, Niken sedang menyembunyikan air mata. Ia tahu betapa dalamnya perasaan perempuan itu jika sudah berdiri di atas panggung. Bukan hanya menyanyi, Niken seolah melebur jadi lagu itu sendiri. Mas Lindra menunduk, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini jalanku bersama dia, maka satukan kami lewat suara yang engkau berkahi. Detik-detik menjelang penampilan terasa seperti menanti azab atau mukjizat. Para kru mulai gelisah. Sinyal TikTok Live sempat terputus. Beberapa layar LED mati sejenak karena korsleting kecil. Tapi bukannya panik, suasana justru seperti diuji. Niken, yang sudah siap mengenakan kebaya ungu muda dengan selendang putih, justru berjalan keluar panggung untuk mengambil wudhu ulang. Ho-Ho mengikutinya, tanpa berkata-kata. Mereka berdua tahu, suara mereka bukan untuk menghibur malam ini, tapi untuk menyampaikan amanat dari langit. Setelah wudhu, Niken memandang Ho-Ho dan berkata pelan, "Kalau ini panggilan, kita tidak boleh ragu. Lagu ini bukan soal nada. Ini soal air mata mereka yang tidak bisa bersuara." Ho-Ho tersenyum tipis, lalu menjawab, "Aku nyanyi bukan pakai pita suara, Nduk, aku nyanyi pakai bekas luka." Tak ada yang lebih menyentuh selain dua jiwa yang telah berdamai dengan masa lalu menenun suaranya untuk masa depan. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, lampu panggung mati total selama 3 detik. Penonton sunyi, lalu perlahan suara gendang-kendang terdengar. Satu lampu sorot menyinari tengah panggung, tempat di mana Niken dan Ho-Ho berdiri berdampingan, memegang mikrofon, berselimutkan kebaya dan sarung, tapi juga menyelimuti suara-suara Gaza yang jauh di tanah Palestina. Dari layar belakang panggung, ditampilkan wajah anak-anak Gaza yang tersenyum tanpa gigi lengkap. Dan saat bait pertama lagu, Kerinduan, dibisikkan oleh suara Niken yang lirih, penonton mulai terseduh sebelum suara tinggi itu melengking. Dan saat itulah, seekor burung merpati putih melintasi panggung. Penonton serentak berdiri, takbir menggema, konser baru dimulai, namun langit telah lebih dulu bersujud. Dentingan pertama suara gamelan mengiringi intro lagu, Kerinduan, terdengar lirih tapi menghunjam. Penonton diam membatu, seolah seluruh waktu berhenti berputar. Di tengah panggung, Niken Salindri menunduk, menahan tangis sebelum membuka suara. Ketika ia melantunkan bait pertama, "Betapa hancur hatiku, mengenang kasih dan sayangmu," isak tertahan terdengar dari sudut-sudut penonton. Tak sedikit yang menunduk, menutup wajah dengan tangan, menangis tanpa tahu mengapa, mungkin karena mereka mendengar suara dari jiwa, bukan dari tenggorokan. Ho-Ho Alkaf masuk pada bait kedua dengan gaya yang tak lazim. Suaranya berat, penuh luka, tapi ada keikhlasan yang menyertainya. Nada suaranya membawa keteduhan, seolah mewakili suara seorang ayah yang kehilangan anaknya. Setiap kata yang ia nyanyikan terasa seperti doa yang ditujukan bukan hanya untuk Gaza, tapi juga untuk masa lalu dirinya yang pernah kelam. Dan saat keduanya menyatu di bagian ref, "Kau takkan mengerti, derita batinku," ribuan penonton berdiri spontan. Sebuah energi aneh memenuhi alun-alun, bukan sorakan, bukan tepuk tangan, tapi getaran spiritual yang menyusup hingga sumsum tulang. Di tengah keramaian, Mas Lindra yang duduk di deretan belakang mulai berkaca-kaca. Ia bukan tipe pria yang mudah menangis, terlebih di tempat umum. Tapi malam ini, ia tidak sedang menonton kekasihnya bernyanyi. Ia sedang menyaksikan bagaimana perempuan yang ia cintai menyuarakan luka dunia dengan keanggunan luar biasa. Ia menggenggam tangannya sendiri, menahan hasrat untuk naik ke atas panggung dan memeluknya. Tapi ia tahu, panggung itu bukan miliknya. Panggung itu milik semesta malam ini. Dari sisi kanan panggung, seorang pemuda relawan Palestina berdiri menunduk sambil menggenggam Al-Quran kecil yang sudah lusuh. Ia tidak bisa bahasa Indonesia sepenuhnya, tapi ia memahami nada dan perasaan. Kerinduan, yang dinyanyikan itu bukan lagi lagu cinta biasa, tapi menjadi suara rindu akan damai, rindu akan rumah,
rindu akan adik dan ibu yang telah tiada. Air matanya jatuh saat melihat foto kamp pengungsi ditampilkan di layar LED di belakang panggung. Suara Niken dan Hoho bergema seperti zikir di hatinya. Dan seolah ditakdirkan, pada saat bait terakhir dinyanyikan, langit yang mendung sepanjang malam tiba-tiba terbuka. Bintang-bintang muncul di balik awan tipis, dan sinar bulan menyorot panggung seperti sorotan surgawi. Kamera TikTok Live merekam semuanya. Ribuan penonton daring menuliskan komentar penuh takbir dan doa. Allahu Akbar, merinding, tulis seorang netizen. Seperti melihat konser langit, tulis yang lain. Beberapa selebriti turut membagikan momen tersebut ke media sosial. Malam itu, viral bukan sekadar algoritma, tapi gema dari suara yang tulus. Ketika lagu selesai, Niken menunduk dalam-dalam, suaranya tercekat saat mengucapkan salam, Assalamualaikum, untuk Gaza, untuk Indonesia, dan untuk siapapun yang sedang merindukan kedamaian. Penonton tak langsung bersorak. Mereka masih diam, menyeka air mata, meresapi. Dan dalam diam itu, suara takbir bergema sekali lagi, lalu diikuti oleh tepuk tangan yang membelah langit malam Kediri. Tak ada panggung yang lebih suci malam itu, selain panggung tempat rindu dinyanyikan sebagai bentuk ibadah. Lagu terakhir usai, Niken Salindri turun dari panggung sambil menyeka air mata. Tapi itu bukan air mata sedih, melainkan kelegaan, seolah semua rindu, luka, dan doa yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan bentuk. Namun sebelum sempat ia masuk ke balik panggung, seseorang memanggilnya dari arah penonton. Suaranya pelan namun tegas, cukup untuk membuat Niken menoleh, Mas Lindra. Ia berdiri, tak lagi menyamar. Topi dan maskernya ia lepas. Di depan ribuan orang, tatapan mereka beradu dalam hening. Sejenak, waktu terasa berhenti. Panitia dan para kru kaget. Kamera-kamera langsung menyorot ke arah sang bupati muda. Desas-desus tentang hubungan mereka selama ini hanya jadi bisikan kecil netizen. Tapi malam itu, semua menjadi nyata. Mas Lindra melangkah ke depan panggung, namun tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya menatap Niken, lalu menaruh tangan di dada kiri, sebuah gestur yang tak perlu dijelaskan. Cinta tidak butuh kalimat malam itu. Tapi Niken, perempuan sinden muda yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk suara, hanya mampu membalas dengan senyum kecil, lalu menunduk. Ia tahu, cinta sebesar ini tidak selalu bisa diumumkan. Hoho Alkaf yang melihat momen itu dari balik tirai tersenyum pahit. Ia tahu sejak awal bahwa dirinya dan Niken hanya teman duet, tak lebih. Tapi dalam senyum itu, ada keikhlasan. Ia menepuk dadanya sendiri, lalu berbisik pelan, biar dia bahagia, walau bukan denganku. Lalu ia berjalan keluar menuju tenda kecil relawan, di mana kotak donasi besar ditata rapi. Ia membungkuk hormat kepada relawan Gaza yang duduk di sana, lalu menyerahkan seluruh fee penampilannya. Saya hanya numpang bersuara malam ini. Semua ini milik mereka yang lebih butuh, ucapnya sambil menunduk dalam. Relawan itu menitikkan air mata. Sementara itu, di backstage, tim produksi mengabarkan bahwa konser tersebut telah ditonton lebih dari 2 juta orang secara live dan dipenuhi komentar dari berbagai negara. Seorang artis dari Turki bahkan menyatakan ingin berkolaborasi. Tapi Niken tak peduli soal itu malam ini. Ia duduk di kursi plastik tua, membuka sepatu selopnya, dan menatap panggung yang kini gelap. Di kepalanya, suara anak-anak Gaza yang memanggil-manggil ibunya seperti gema. Ia merasa kecil, tapi juga merasa paling manusiawi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tak lama, seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil membawa bendera kecil Palestina. Mbak Sinden, Mbak tadi nyanyinya bikin ayah saya nangis, boleh foto bareng? Tanya bocah itu polos. Niken tertegun. Ia mengangguk, berlutut, dan memeluk anak itu. Lalu ia meminta satu hal, kita foto, tapi setelah kamu janji mau rajin sholat dan bantu siapapun yang kesusahan, ya. Anak itu tersenyum dan mengangguk. Dan di sanalah, Niken menyadari, konser ini bukan hanya menyentuh Gaza, tapi juga membangkitkan kemanusiaan yang tertidur di negeri sendiri. Malam makin larut, penonton sudah bubar, tapi suasana masih terasa hangat. Di langit, tak ada kembang api seperti konser-konser biasa. Yang ada hanya bulan penuh yang menggantung tenang, menyaksikan semua. Di bawahnya, cinta antara Niken dan Lindra tetap mengalir, meski tak bisa diumbar.
Hoho berjalan sendiri keluar area panggung, menyalakan rokok sambil menatap langit. Ia tersenyum, lalu berkata lirih, "Malam ini, suara lebih besar dari siapapun. Bahkan dari cinta." Keesokan paginya, media sosial meledak. Potongan video duet Niken Salindri dan Hoho Alkaf menembus trending di TikTok, YouTube, hingga Twitter. Bukan hanya karena penampilan mereka yang menyayat hati, tapi juga karena kemunculan mengejutkan Mas Lindra, Bupati Tuban, yang terang-terangan hadir dan menatap Niken dengan tatapan yang tidak bisa dibantah cinta. Publik terbelah. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang mencibir, bahkan mempertanyakan moralitas seorang pejabat yang terlibat asmara dengan seniman muda. Di Balai Kabupaten Tuban, suasana mencekam. Para staf ASN berbisik-bisik, grup WhatsApp penuh dengan tautan video dan meme sindiran. Mas Lindra menatap layar laptopnya, menyimak berita online berjudul, "Bupati Jatuh Cinta di Tengah Konser Palestina, Citra atau Drama." Tapi pria itu tetap tenang. Ia tahu risikonya sejak pertama kali jatuh hati pada Niken. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menulis sebuah pernyataan yang belum ia kirim. "Cinta tidak memilih waktu, tapi kami memilih untuk tetap menjaga martabat masing-masing." Namun sebelum sempat ia publikasikan, sebuah pesan dari sekretaris daerah muncul, "Pak Gubernur minta Anda segera klarifikasi atau mundur dari acara nasional minggu depan." Sementara itu, di rumah sederhana Niken di Kediri, suasana tak kalah panas. Ibunya menangis karena mendengar tetangga mulai bergunjing. "Kenapa kamu tak cukup hanya jadi sinden, Nduk? Kenapa harus jatuh cinta sama pejabat? Nanti kamu dikira ngincar kekuasaan?" Niken memeluk ibunya erat, tak berkata apa-apa. Ia tahu cintanya bukan skandal, tapi ia juga sadar bahwa masyarakat kita belum bisa menerima perempuan muda yang mencintai pemimpin tanpa disangka menyimpan maksud terselubung. Luka tak hanya datang dari kehilangan, tapi juga dari tuduhan yang tak pernah diucapkan langsung. Di sisi lain, Hoho Alkaf justru menerima tamparan dari arah yang berbeda. Beberapa pihak konservatif di kampungnya di Banjarnegara mulai mempertanyakan dirinya. "Kok kamu duet dengan perempuan yang dekat dengan pejabat? Jangan-jangan kamu jadi alat politik?" Bahkan ada warga yang menudingnya memanfaatkan konser amal untuk mencari panggung pribadi. Hoho hanya tersenyum getir. Tubuhnya yang penuh tato kembali menjadi sasaran hinaan, padahal malam itu justru tubuh inilah yang bersujud lewat suara. Ia duduk di teras rumah, memeluk gitar usangnya, lalu berkata sendiri, "Kadang, suara paling indah pun akan dibungkam, kalau telinga orang penuh prasangka." Namun yang paling menyakitkan bukan hinaan publik, melainkan diamnya Niken. Beberapa pesan yang ia kirimkan ke sinden muda itu hanya centang dua tanpa balasan. Hoho tahu, mungkin Niken sedang dalam tekanan, atau mungkin, ia sedang belajar memilih siapa yang pantas ia perjuangkan. Tapi sebagai laki-laki yang telah menyerahkan segalanya di panggung malam itu, Hoho merasa seperti daun yang lepas dari dahan, pernah berguna, lalu terbang tanpa tujuan. Ia menatap langit sore Banjarnegara yang kelabu, lalu menulis lirik di selembar kertas. "Yang kucinta telah memilih sunyi, maka biarlah aku menyanyi, untuk bumi." Dan di saat semua hati dilanda badai, kabar mengguncang datang dari Palestina, sekolah tempat anak-anak yang fotonya diputar di konser itu, hancur karena serangan udara. Tak ada kepastian berapa anak yang selamat. Relawan yang hadir malam itu mengirim pesan ke panitia konser, "Tolong lanjutkan donasi, kami butuh lebih banyak suara untuk bertahan." Mendengar kabar itu, Niken berdiri kaku. Ia baru saja hendak menyerah pada tekanan publik dan niat mundur dari panggung seni. Tapi kabar itu menghidupkan api baru di dadanya. Ia berkata lirih, "Kalau suara ini masih bisa menyelamatkan satu anak, maka aku tak akan diam. Meskipun dunia ingin membungkamku." 3 hari setelah kabar memilukan dari Gaza, Niken Salindri memandangi poster konser amal lanjutan yang panitia kirimkan ke emailnya. Wajahnya terpampang bersama Hoho Alkaf, kali ini dengan tajuk, "Suara untuk Kehidupan." Tapi kali ini bukan hanya soal penampilan, ini tentang keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia mencoba menjatuhkan. Ia menatap cermin dan melihat bayangan dirinya, bukan sebagai sinden muda lagi, melainkan seorang perempuan yang membawa ribuan harapan dalam suaranya. "Aku tak bisa lari," gumamnya. "Kalau panggung ini dipilih oleh derita, maka aku harus berdiri, bukan bersembunyi."
Namun saat ia menelepon Hoho untuk memastikan kesiapan mereka tampil kembali, yang menjawab justru bukan suara pria bertato itu. Seorang perempuan dengan suara lembut berkata, "Mas Hoho belum bisa bicara, dia sedang dirawat." Niken panik. Beberapa jam kemudian ia sudah berada di RSUD Banjarnegara. Ia menemukan Hoho dalam kondisi lemah, dengan selang infus di tangannya. Ternyata tekanan dari berbagai pihak, termasuk ancaman dari oknum politik desa, telah membuatnya drop. Tapi saat matanya bertemu dengan Niken, Hoho tersenyum lirih, dan berkata, "Lebih besar dari, lanjutkan konser itu, bahkan kalau aku tak bisa naik panggung. Suaramu terlalu mahal untuk dibungkam." Tangis Niken pecah di sisi ranjang. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Hoho erat dan menatapnya dalam. Ia tak tahu apakah ini perasaan bersalah atau cinta yang terlambat tumbuh. Tapi ia tahu satu hal, pria di hadapannya ini telah mempertaruhkan segalanya, bukan untuk popularitas, tapi untuk Palestina. Untuk suara-suara yang tak bisa bersuara. "Kalau kamu tak bisa berdiri di sampingku di panggung, izinkan aku berdiri membawa namamu," ucap Niken pelan. Dan Hoho hanya mengangguk pelan, sebelum kembali terlelap dalam kelelahan. Sementara itu, tekanan kepada Mas Lindra makin membabi buta. Partai pengusungnya mulai mempertanyakan loyalitasnya, lawan politik menyebarkan narasi bahwa ia lebih mementingkan perempuan sinden daripada rakyat Tuban. Tapi Lindra tetap tenang. Ia menggelar konferensi pers yang ditunggu-tunggu. Dengan wajah tegas namun penuh perasaan, ia menyampaikan, "Saya mencintai rakyat saya, dan saya juga mencintai seorang perempuan yang menggunakan suaranya untuk menyelamatkan dunia. Kalau itu salah, maka biar sejarah yang menghukum saya." Ruang konferensi hening. Tak ada wartawan yang berani memotong kalimat itu. Di dunia politik yang kotor, kata-kata sejujur itu seperti hujan di tengah gurun. Hari konser lanjutan pun tiba. Ribuan orang hadir, bukan hanya karena konsernya, tapi karena pesan yang disampaikan. Tak ada panggung megah, tak ada lighting warna-warni. Yang ada hanya tirai putih, layar besar menampilkan wajah anak-anak Gaza, dan satu mikrofon di tengah. Niken berdiri sendiri, mengenakan kebaya putih polos, tanpa riasan mencolok. Dan ketika ia menyanyikan, "Titian Rindu," sebuah tembang campur sari yang ia gubah bersama Hoho, penonton menangis dalam diam. Mereka tahu, malam itu, suara bukan milik Niken. Suara itu milik Gaza, milik Hoho, milik cinta yang menolak tunduk. Dan di barisan depan, duduk Mas Lindra. Matanya tak berkedip, tapi kali ini, ia tak sekadar menatap perempuan yang dicintainya, ia menatap simbol perjuangan yang menjelma dalam tubuh wanita muda. Di layar raksasa, wajah Hoho muncul dari ranjang rumah sakit, mengangkat tangan dan mengucapkan terima kasih lewat video call. Penonton berdiri, tak ada tepuk tangan, yang terdengar hanya zikir dan air mata. Malam itu, panggung tidak memilih siapa yang kuat atau populer. Panggung memilih mereka yang tak menyerah pasca konser, suara untuk kehidupan, gelombang reaksi masih belum reda. Donasi terus mengalir, tembus lebih dari 3 miliar rupiah, menjadi konser amal dengan pengumpulan dana terbesar yang pernah diselenggarakan oleh seniman lokal. Tapi di balik keberhasilan itu, badai lain mulai datang, kali ini lebih berbahaya dari sekadar cibiran netizen. Niken menerima surat kaleng yang diselipkan di gerbang rumahnya. Isinya ancaman halus, lebih besar dari, "Jangan campur urusan cinta dengan politik dan agama. Suaramu bukan untuk pamer." Niken gemetar saat membacanya. Ibunya menangis lagi malam itu, tapi bukan karena gosip tetangga, melainkan rasa takut. "Dok, kalau ini berlanjut, ibu takut kamu celaka. Mereka yang terusik kekuasaan bisa berbuat apa saja," katanya. Niken diam. Ia ingin menjawab dengan tenang, tapi tenggorokannya terasa dicekik. Yang bisa ia lakukan hanyalah salat malam, sujud dengan tubuh gemetar, memohon agar suara yang dulu ia wariskan dari para leluhur sinden, tidak menjadi sebab malapetaka. Tapi jauh dalam batinnya, ia tidak ingin mundur. Tidak kali ini. Sementara itu, Hoho Alkaf mulai pulih secara fisik, tapi jiwanya masih terhuyung. Ia mendengar kabar tentang surat ancaman itu dan langsung naik pitam. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia membuat video pendek dari teras rumahnya, dengan gitar di pangkuan dan tubuhnya yang masih dipenuhi infus bekas. "Kalau suara kami menyakitimu,
Itu artinya nuranimu sedang sakit. Tapi kami tidak akan berhenti. Bahkan jika panggung runtuh, suara kami akan terus tumbuh dari luka-luka. Video itu viral, lagi-lagi. Tapi kali ini, tak semua komentar positif. Ada yang mulai menyebut Hoho sebagai pahlawan palsu. Di sisi lain, Mas Lindra didera dilema yang lebih dalam. Beberapa pejabat partai mendesaknya untuk menjauh dari Niken, demi menjaga wibawa pemerintahan. Bahkan ibundanya sendiri, wanita yang paling ia hormati, memintanya berpikir ulang. Cinta itu indah, nak. Tapi kalau caramu mencintai menghancurkan reputasimu, apa kamu siap menanggungnya seumur hidup? Lindra tidak menjawab, tapi malam itu, ia datang diam-diam ke rumah Niken, berdiri di luar pagar. Hujan mengguyur tubuhnya. Ia tak mengetuk pintu, hanya menatap lampu ruang tamu yang masih menyala, lalu membisikkan kata yang tak terdengar siapapun. Jika mencintaimu adalah luka, biarlah aku berdarah, tapi jangan kau yang menanggungnya. Besoknya, Niken mendapati secarik surat tertempel di kaca jendela. Tulisan tangan Mas Lindra, singkat tapi mengguncang hatinya. Aku akan mundur dari semua jabatan. Tapi aku tak akan mundur dari mencintaimu. Niken menggigil membaca kalimat itu. Ia tahu ini bukan sekadar cinta pribadi, ini adalah peperangan antara nurani dan sistem. Jika Lindra benar-benar mundur, akan ada gelombang politik besar di Tuban. Tapi jika tidak, mereka akan terus hidup di bawah tekanan dan pengawasan. Malam itu, Niken kembali membuka lembar syair lama warisan kakeknya, seorang sinden dari generasi 70-an. Di sana tertulis bait, suara bukan milik lidah, suara adalah amanah jiwa. Dan tepat di hari Jumat yang sunyi, Niken mengirimkan undangan untuk konser terakhir. Judulnya mengejutkan semua orang, konser penghabisan, untuk cinta yang tak bisa dilarang. Ia menolak tampil di stadion atau gedung megah. Kali ini ia memilih lapangan terbuka di dusun terpencil, tempat di mana tak ada sinyal kuat, tapi langit bebas dari polusi cahaya. Tak ada tiket, tak ada panggung. Hanya tanah, tikar, dan cahaya bulan. Tapi Niken bertekad, malam itu, ia akan menyuarakan bukan hanya untuk Gaza, tapi untuk hak setiap orang untuk mencintai tanpa rasa takut. Langit malam itu seperti berduka. Awan gelap menggantung di atas dusun terpencil tempat konser penghabisan akan digelar. Namun satu persatu warga datang, dari Kediri, Banjarnegara, Tuban, bahkan luar kota. Mereka membawa tikar, jas hujan, anak-anak kecil, dan satu hal yang sama, harapan untuk menyaksikan akhir dari sebuah perjuangan cinta dan kemanusiaan. Tak ada sorotan lampu panggung. Hanya lentera-lentera kecil menyala, menyambut Niken Salindri yang duduk bersila di atas panggung tanah liat, berselimut selendang batik tua milik almarhum kakeknya. Tak lama kemudian, suara gamelan pelan terdengar. Niken memejamkan mata, lalu melantunkan tembang, Kerinduan, milik Rhoma Irama. Tapi ia menyanyikannya bukan dengan kemewahan aransemen modern, melainkan dengan tangis yang disamarkan dalam vibrato suaranya. Suara itu mengalir seperti air yang menembus celah bebatuan hati penonton. Tidak ada satupun yang berbicara. Bahkan anak-anak kecil pun terdiam. Mereka tahu, ini bukan sekadar lagu. Ini adalah sumpah setia pada suara yang menolak tunduk pada dunia yang membungkam. Di antara penonton yang duduk di tikar basah, tampak Mas Lindra hadir diam-diam, menyamar dengan jaket dan kupluk hitam. Ia sudah menyerahkan surat pengunduran diri paginya, membuat gempar Pemprov Jawa Timur. Tapi ia tidak peduli. Cintanya bukan untuk dijelaskan dalam konferensi pers. Ia hanya ingin duduk di antara rakyatnya, menyaksikan wanita yang ia cintai menyampaikan suara paling jujur dalam hidupnya. Saat Niken menatap ke arah kerumunan, mata mereka bertemu. Tak ada kata, hanya anggukan kecil. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. Tak diduga, Hoho Alkaf pun hadir. Tubuhnya masih lemah, tapi ia datang dengan gitar tua di punggung, didampingi dua santri muda dari pesantren tempatnya pernah mengajar. Saat Niken memanggilnya untuk naik ke depan, penonton sontak berdiri dan memberi jalan. Hoho duduk di samping Niken, memainkan petikan lirih yang menggigilkan udara malam. Lalu ia berkata pelan ke mikrofon. Lebih besar dari, malam ini kita bukan artis, bukan pejabat, bukan korban. Kita hanya manusia, yang tak rela suara hati dikubur dalam ketakutan.
Dan tepat saat bait terakhir lagu dinyanyikan, hujan turun. Tapi tak satu pun penonton beranjak. Mereka mendongak ke langit dan membiarkan air membasahi wajah, seperti menghapus dosa-dosa zaman. Beberapa menangis, sebagian menengadahkan tangan, sebagian lain hanya diam. Tapi semua tahu, malam ini bukan akhir dari perjuangan. Ini adalah awal dari keberanian yang baru. Sebuah konser yang bukan hanya didengar, tapi dihafal oleh hati yang pernah kehilangan suara. Keesokan paginya, video konser itu tersebar luas, tanpa editan, tanpa efek. Hanya suara murni dan hujan. Tapi justru karena itu, dunia mulai menyimak. Beberapa aktivis Palestina menulis surat terbuka kepada Niken dan Hoho. Lebih besar dari, di tempat kami, suara bisa mengorbankan nyawa. Tapi malam itu, suara Anda menjadi doa yang lebih nyaring dari roket. Dan dalam catatan sejarah rakyat kecil, tertulis bahwa ada seorang sinden muda, seorang kades bertato, dan seorang bupati yang memilih cinta dan kebenaran di atas segalanya. Suara mereka tak padam, karena suara sejati, tak butuh izin untuk hidup. Dan begitulah, kisah tentang Niken Salindri, Hoho Alkaf, dan Mas Lindra bukan hanya tentang cinta yang sederhana, tapi tentang suara yang menolak dikekang, cinta yang tak tunduk pada kekuasaan, dan kepedulian yang menembus batas-batas dunia. Di dunia yang seringkali bising oleh kepentingan, suara mereka menjadi senyap yang paling menggetarkan, karena berasal dari hati yang tulus dan luka yang ikhlas. Konser itu telah usai, namun gaungnya masih hidup. Bukan dalam tepuk tangan, tapi dalam doa-doa yang terus mengalir untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dalam setiap lirik dan lantunan gamelan, ada jiwa yang bicara, bahwa cinta, seni, dan kemanusiaan tak pernah salah arah jika dijalankan dengan hati yang benar. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki suara, sekecil apapun, yang bisa membawa cahaya bagi mereka yang hidup dalam gelap. Mari terus suarakan kebaikan, karena dunia ini tak butuh sorakan, tapi kejujuran yang lembut dan setia. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis sholawat dan doa terbaik di kolom komentar. Tekan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Cerita ini adalah fiksi belaka, hasil dari pengembangan imajinasi dan narasi kreatif. Nama tokoh, tempat, dan alur cerita tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kenyataan secara langsung. Jika terdapat kesamaan dengan peristiwa atau individu nyata, itu adalah kebetulan yang tidak disengaja. Tujuan cerita ini semata-mata adalah untuk menghibur, menginspirasi, dan menyebarkan pesan moral dan kemanusiaan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Mizan Story. Channel yang menghadirkan cerita nyata dan fiktif yang menyentuh hati dan membangunkan nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.